Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, asal Surabaya. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Urut. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sofi Nabila dengan NIM 21030035. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alfita Azhara dengan NIM 21032110010. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Devina Lisa Sitadawi dengan nomor NIM 2103211000011. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifrah Gusyairi dengan NIM 2103211000162. perkenalkan nama saya Siti Aliyah dengan NIM 2103211000026. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 210721100011 dari kelompok 6 asal Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Zinara Ulasari dengan NIM 210721100125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 21071100144. Saya dari kelompok 6 asal Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramansyah dengan NIM 21072110239 dari Fakultas Keislaman Ekonomi Syariah kelas 1A. Kita mulai presentasi. Pembacaan materi pertama dimulai dari Aisyah Sofi Nabila. Dipersilakan. Kota Surabaya memiliki luas kurang lebih 326,81 km persegi dan 2.978.833 jiwa penduduk pada tahun 30 Juni 2021. Kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Selanjutnya, Alvita dipersilakan. Secara etimologi, kata Surabaya dari bahasa Jawa kuno, Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro ikan hiu dan baya atau boyo buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devina Liza Sinta. Dipersilakan. Atas wilayah Kota Surabaya berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu Utara, Selat Madura, Timur, Selat Madura, Selatan, Kabupaten Sidoarjo, Barat, Kabupaten Gresik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad
Mifra, dipersilakan. Kuliner Kota Surabaya yaitu ada semanggi, lontong balap, dan Baik, selanjutnya tempat wisata Surabaya. Salah satunya yaitu Tugu Pahlawan, Museum Sampurna, dan juga Kenjeran. Di Surabaya juga terdapat pahlawan kota Surabaya yaitu Bung Tomo, Kiai Mas Mansur, Host, Kontrol Minoto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Sofi Nabila kembali. Dipersilakan. Di Surabaya juga terdapat selebriti yang asalnya dari Surabaya. Salah satunya yaitu ada Maya Estianty, Joshua Suherman, dan Jeremy Pauline. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvita. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrok. Baik, saya lanjutkan. Bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Carden. Robert Mansert mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi Nica serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia tidak mentaati perintah. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama lebih kurang 3 minggu lamanya, medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat pembara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris secara terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Iya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Madura, Fakultas Pertanian dan Fakultas Keislaman. Izinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Berkenan. Makasih Bapak. Iya. Apakah menurut Bapak masyarakat Indonesia sudah menerapkan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Untuk yang istilahnya gitu, masyarakat Indonesia dalam istilahnya itu menerapkan sila pertama ya, sila pertama dari Pancasila ya. Saya rasa udah mayoritas sudah 100%. Karena apa? Setiap di acara agama itu juga dan itu bukan untuk sila pertama aja.
sila keempat mungkin ya, yang istilahnya itu Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah juga diterapkan. Buktinya kalau ada ibadah, meskipun itu tempatnya di Bali misalnya, ibadah istilahnya itu peringatan ibadah seperti Idul Fitri di Bali, itu juga pun yang lain agama pun juga bisa menerapkan dan menghormati. Saya rasa Indonesia udah 100% menerapkan untuk apa istilahnya gitu, menjalankan ibadah untuk agamanya masing-masing. Izin Iya, silakan. apa contoh yang diterapkan pada masa Muslim seperti Nasrani, kalau ke hari Minggu ya nggak tahu disebut diomongkan juga nggak bisa, karena memang dari masih dikasih ujian segenggam masih. Ujian penyakit corona ini katanya banyak manusia yang sadar untuk lebih meningkatkan yang namanya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leli dari salah satu guru TK di Surabaya. Menurut saya makna Pancasila yang pertama di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar kita adalah tentang kepercayaan adanya Tuhan, di mana di setiap individu berhak memilih dan mempercayai adanya Tuhan dan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Seperti tetangga A dan tetangga B berbeda agama, yang satu Islam dan yang satu non-Muslim. Mereka saling menghargai jika ada beribadah atau hari raya. Yang kedua, di mana tentang individu itu tersebut, tentang ketakwaannya atau kepercayaannya. Yang ketiga, yaitu kita dengan adanya berbeda agama, suku, ras itu akhirnya menciptakan kerukunan. Yang keempat, yaitu kita akhirnya bisa menghargai diri sendiri, orang lain, dan di sekitar kita. Dia tidak ada pertengkaran, adanya toleransi, ya kan, seperti itu. Jadi setiap individu berhak mempercayai Tuhan dan ajaran agamanya masing-masing. Oke, terima kasih Bu Leli atas pendapatnya dan waktu wawancaranya. Terima kasih.